88,4 FM Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, bertemu lagi sama Cek Mita. Kali ini Cek Mita Dewean yang bakal ngebawa ke acara obrolan komunitas. Dan dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 kurang lebih 60 menit ke depan kita bakal ngobrol sama narasumber Cek Mita ada dari Ahsan Learning Center ya. Yang mana kita bakal bahas metode pembelajaran calistung dan visual, auditori, terus juga ada kinestetik yang menyenangkan sehingga mudah dimengerti sama anak-anak. Nah, ini untuk dulur pendengar perempat dari Palembang yang di rumahnya ada anak kecil, mungkin bisa dengar ke siaran kita pada pagi hari ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga bisa mendengar ke siaran ini melalui aplikasi kami RRI Digital serta seperti biasa live di YouTube kita Pro 4 Palembang untuk melihat visual langsung ya. Dan untuk itu pendengar, Cek Mita sudah bersama dengan Mbak Dita atau Cek Dita atau Kak Dita atau Bu Dita. Nanti kita bakal tanya nih sama Cek Dita Bella ya, Wong Palembang gitu ya, tentang anak-anak. Cek Mita kan punya anak nih. Nah, cak mana cara mengajari anak-anak Cek Mita nih dengan cara yang mudah agar dia mengerti calistung. Memang sudah di sekolah, tapi kita sebagai orang tua di rumah juga harus mensupport ya, harus tahu dan harus paham cara untuk membimbing anak kita di rumah. Nah, kali ini langsung Cek Mita perkenal ke Ado Cek Dita yang sudah datang di studio Pro 4 pagi ini untuk ngobrol sama Cek Mita. Ada Cek Dita Pratiwi. Boleh kenalan dulu Cek Dita sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Silakan Cek. Halo Cek Mita dan Pro RRI 4 Palembang. Terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini. Kita dari Ahsan Learning Center mau membahas tentang metode pembelajaran calistung dengan visual, auditori, dan kinestetik. Oke, sebelumnya mohon maaf Cek Dita ini kuliahnya ini memang di bidang anak-anak atau mungkin karena pengalaman di rumah nih Cek Dita? Jadi sebelumnya Mbak, saya ini dosen akbid atau kebidanan. Sebelumnya udah kurang lebih 4 tahun lah pengalaman kalau di total dari zaman saya masih gadis ya. 4 tahun mengajar bidan. Nah, sempet resign dan fokus di bidang lain gitu, usaha lain. Terus kesini kepikiran lagi rindu dengan dunia pendidikan. Jadi ada kolaborasi dengan teman, salah satu teman saya juga beliau mantan dosen bidan juga. Kami kepikiran untuk membuka learning center atau course untuk anak ya. Di situ ada calistung salah satunya dan kami akan menerapkan metode yang mudah untuk anak-anak sehingga anak-anak tuh tidak bosan untuk belajar seperti itu. Jadi karena rindu akan suasana mengajar ini, jadi membukalah learning center ini bersama teman. Nah berarti Cek Dita Dewe kan sudah berpengalaman di bidang ini. Insya Allah dikit-dikit. Perbedaannya ngajar mahasiswa dengan anak-anak. Cak mana lah rasanya Cek Dita itu? Pasti berbeda karena biasanya kita kalau ngajar mahasiswa orang yang sudah dewasa ya, kita mungkin ngasih materi dan nggak terlalu banyak menjelaskan karena memang beda pola berpikirnya. Kalau anak dewasa, orang dewasa itu kita kasih tugas aja, mereka mencari bahan sendiri. Mungkin kita tes dengan presentasi, baru kita ada tanya jawab di situ. Beda dengan anak, kalau anak-anak kecil kita harus sabar. Apalagi anak-anak beda-beda ya, Cek ya. Ada yang memang tipe aktif, ada yang memang tipe pendiam, harus kita deketin dulu baru bisa ngomong gitu kan. Jadi emang metodenya walaupun sama, tapi diterapkan juga beda-beda dengan anak, tergantung karakter si anaknya dan mungkin lebih butuh kesabaran seperti itu. Iya, lebih anak-anak lebih butuh kesabaran ekstra. Belum lagi bener kata Cek Dita tadi, anak tuh punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang sekali diomongi dia langsung mengerti, ada yang perlu pendekatan dulu dia baru akrab dan mengerti dengan kita, dan ada juga tipe anak yang di rumah
Jiwang Palembang tuh galak selengean. Cak iyo, cak diem Aktif. aktif tiba-tiba kalau ditanya atau disuruh calistung nih kayak ngeblank cek. Banyak Betul, ditemui cek tuh di luar. betul. Nah, kita nih kan ngebahas tentang metode pembelajaran calistung melalui visual, auditori sama kinestetik ya. Betul. Berarti ini kan 3 metode. Betul. Apa perbedaan antara 3 metode ini sebenarnya Cek Dita? Betul. Jadi kita metode ini kita jadikan suatu metode calistung agar anak tuh mudah mengerti pada saat proses pembelajaran dan seakan-akan dia belajar tapi tidak belajar sambil bermain. Nah, metode ini juga dibantu dengan media. Salah satunya contoh visual. Visual itu dengan melihat, anak-anak dengan melihat video animasi, melihat flashcard yang gurunya nanti kasih lihat ke anaknya. Contohnya flashcard dari kata A, apel ya. Nah, anak suruh menyebutkan apel. Dari kata apa nih? Berarti anak-anak biar ingat, berarti apel dari huruf A, seperti itu contohnya. Kalau auditori, anak-anak ini mendengarkan. Jadi bisa dengan gurunya menyebutkan dahulu seperti huruf A, anak-anak ngikutin A, atau kalau sudah mereka bisa menyebutkan sendiri, mereka menyebutkan secara keras dari A sampai Z seperti itu. Nah, untuk kinestetik ini anak-anak dengan menulis, dengan kayak kita ada butuh media juga seperti sensory pad di situ ada kayak suatu karpet di mana di situ ada permainan tangga yang ada tulisan hurufnya, ada tulisan angkanya seperti itu. Jadi anak-anak bisa sambil berlompat-lompat menyebutkan angka dan hurufnya seperti itu. Oke, berarti di sini juga anak-anak akan lebih aktif, Cek ya. Betul. Nah, kalau dibandingkan dengan metode pembelajaran calistung yang konvensional, yang zaman dulu, Cak emak-emak kita, gitu. diiringi, Zaman VOC kayak iya, gitu. diiringi dengan jeritan-jeritan dan sabitan-sabitan. Ini kira-kira ada perbedaan nggak sih, Cak, di segi apa ya istilahnya perkembangan anaknya? Lebih cepat yang mana sih dengan parenting kita yang VOC dulu ini ya. zaman dulu dengan yang sekarang berbasis dengan visual, auditori dan juga kinestetik ini, Cek? Betul. Pastinya ada kelebihan dan kelemahan ya. Kalau zaman dulu kita mungkin yang orang bilang sistem VOC di generasi milenial biasanya sudah merasakan ya. Dulu kalau nggak belajar kita kalau nggak dijewer, disabet gitu ya. Lebih ke pressure ya mungkin kalau anak seperti itu dan rata-rata anak juga lebih stres gitu. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang juga sudah nggak bisa sekuat dulu mentalnya ya. Lebih banyak yang mungkin memang banyak yang lebih manja atau lebih memang nggak bisa dikasarin karena zaman sekarang banyak faktor yang mempengaruhi itu. Jadi kita lebih ke metode VAK ini, metode yang lebih sabar mengajarkan anak agar anak-anak ini lebih paham. Kita melalui pendekatan dengan cara yang baik, dengan cara yang pelan-pelan, sabar dan ajak bermain, jangan dimarahin atau jangan kayak dulu dijewer, disabet gitu. Apalagi kita sebagai Korsi ya, tempat learning center yang memang harus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya agar orang tuanya juga nyaman menitipkan kepada kita seperti itu. Pasti nyaman dan percaya ya, Cek. Betul, betul, Cek Mita. Karena itu juga ada waktu dia di tempat kita tuh kayak sejam setengah, yang mana orang tua tuh harus punya rasa nyaman dan aman ketika anaknya berada di satu tempat selain bersama dia. Betul. Itu, Cek. Oke, jadi memang ada plus minusnya ya. Betul. Pro dan kontra juga pasti Betul. muncul dari mak-mak yang biasa dulu dia merasa ke pendidikan secara VOC itu ketika ngelihat sekarang dengan pendidikan yang lembut, lemah lembut, terus juga dengan gambar-gambar kayaknya agak meronta-ronta jiwa. Jadi untuk belajar juga nih untuk mamanya, orang tuanya di rumah. Kalau kita aja yang mengajarkan seperti itu, tapi kalau di rumah tidak dievaluasi ya, nanti anaknya kembali lagi manja atau misalnya dengan cara yang di rumah keras gitu. Jadi kalau bisa sih kita koordinasi. Makanya salah satu visi misi kita juga adanya koordinasi pihak lembaga dengan orang tua dan lingkungan sekitar, yang
artinya kita sama-sama nih kerjasama untuk mendidik anak-anaknya gitu, agar satu visi dan satu misi. Iya, balance itu. juga antara di tempat dia learning center sama di rumah gitu di kan. sekolah, Jadi kalau bisa jadi jangan itu. ada ketimpangan. Oh, aku di rumah kayak ini, tapi di tempat lainnya seperti ini. Jadi jangan sampai ada perbedaan itu ya, Cek Dita ya. Oke, berarti memang itu tadi orang tua juga harus berperan di sini. Berarti memang untuk saat ini lebih enak menggunakan metode visual, auditory dan kinestetik ini ya, Cek, untuk anak-anak zaman sekarang ya. Karena komunikasinya lebih mudah. Benar komunikasi lebih mudah. Biar tidak takut, tidak pressure untuk belajar. Kalau zaman dulu kita kayaknya belajar dipaksa, baru karena takut ya. Pura-pura tidur ya biar tidak belajar ya. Jadi memang untuk saat ini nih cara atau pembelajaran yang menyenangkan ini, Cek Dita, sangat berpengaruh ya terhadap pemahaman anak kita di rumah. Betul sekali, sangat berpengaruh. Iya, itu tadi karena kita memberikan kalau bisa sih pendekatan dengan baik-baik gitu ya, dengan penuh kesabaran, kasih sayang. Ya kalaupun memang anak itu aktif, biarkan dulu dia bermain sampai memang kalau dia sudah ini selesai bermainnya, baru kita masukin lagi untuk metode pembelajaran berikutnya seperti itu. Jadi di-combine cara pembelajaran kita di sini seperti itu, Cek. Oke, anak-anak juga tidak bosen ya, Cek ya, pastinya ya. Tidak monoton itu terus. Kalau dia lah tahu apel, besoknya dia kayaknya pengen melihat secara visual seperti kata Cek Dita tadi. Ada video, ada lembar kerja seperti itu. Jadi memang zaman sekarang tuh sudah maju sekali ya. Betul sekali. Tidak monoton cuman kertas nempel di dinding baik. Iya, betul sekali. Jadi semakin anak itu sering melihat, sering mendengar, dan mungkin rutinnya, apalagi kita Calistong ini kita buat 3 kali sepekan. Jadi anak tuh semakin ingat, semakin sering latihan. Oh iya, tidak lupa. Jadi kita terus evaluasi di rumah juga, kita minta bantu orang tuanya untuk menempel poster-poster gitu yang kita berikan, karena kita juga kasih sepaket buku dengan ada posternya seperti itu. Berarti Cek Dita, usia berapa sih idealnya anak-anak untuk belajar Calistung ini, gitu. Cek? Biasa kan orang tua nih suka denial kayak udahlah 5 tahun aja baru belajar, atau mungkin ada juga orang-orang yang terlalu cepat, orang tua yang terlalu cepat 2 tahun sudah diajarkan. Itu minimal atau ya usia berapa sih seharusnya mereka tuh tahu dengan angka, huruf seperti itu, Cek Dita? Betul. Sebenarnya anak-anak memang tidak dipaksa untuk cepat-cepat bisa membaca, menulis dan berhitung ya. Apalagi standarnya yang ada di Indonesia ini di usia 7 tahun minimal kelas 1 SD dan itu pun baru bisa membaca, baru belajar membaca ya, seperti itu. Nah, tapi kan ada nih orang tua yang pengennya anak umur 4 tahun udah mulai belajar atau sudah boleh memperkenalkan. Nah, di situ kami juga memperkenalkan, juga tidak memaksa. Jadi tergantung umur, kategori usia. Misalnya di umur 4 sampai 5 tahun kalau anak tersebut memang belum bisa atau belum memegang pena atau pensil atau krayon dan lain-lain, kita tidak paksakan, mungkin lebih ke menonton video animasi atau flashcard dan sensory pad aja yang kita ajak main seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya. Kalau dipaksa besok dia nggak mau datang lagi karena trauma seperti itu. Oke. Nah, Cek Dita, kalau di Asan Learning Center sendiri itu dari usia berapa anak-anak sudah mulai bergabung untuk mungkin tadi belajar tapi sambil bermain? Ada juga yang langsung belajar benar-benar Calistung, atau mungkin seperti kata Cek Dita tadi bahwasanya yang penting dia belajar untuk mengenal teman-temannya, bersosialisasi terlebih dahulu. Itu paling kecil di Asan Learning Center ini usia berapa, Cek Dita? Usia berapa? Usia 4 tahun boleh. 4 tahun sudah boleh. Ya, 4 tahun minimal ya. Dan insya Allah kita akan mulai pembelajaran ini bulan Januari tahun 2026. Sebentar lagi. Tahun ajaran baru di sekolah, tahun ajaran baru juga di Asan Learning Center ya. Jadi bertepatan gitu. Jadi itulah tadi pentingnya kata Cek Dita antara sekolah, orang tua dan tempat lingkungan sekitar seperti itu ya. Jadi kita benar-benar tahu nih anaknya seperti apa di rumah, sehari-harinya kira-kira dengan metode pembelajaran apa dia akan mengerti. Dan itu perlu pendalaman yang sangat lama nih sama anak-anak Cek Dita. Biasanya anak 4 tahun sudah boleh di Asan Learning Center. Nah,
di sana ada batasan usia ada? Kan mulai 4 tahun. Betul. Kalau tadi kan 7 tahun di SD anak-anak baru belajar membaca. Betul. Makanya sekarang ini di PAUD atau TK itu tidak menekankan belajar membaca. Betul. Cik Dita. Nah, itu sampai usia berapa sih kalau di Asal Learning Center? Kan dari maksimalnya. Maksimalnya 7 tahun. Oh, 7 tahun. Ya, karena biasanya ada juga anak umur 7 tahun belum bisa membaca atau orang tuanya kesulitan gimana nih, belum tahu metodenya, belum tahu caranya seperti itu ya. Makanya di sini kita memfasilitasi agar belajar dengan kita beri metode ini. Semoga dengan metode ini anak-anaknya terbantu mudah untuk belajar membaca, menulis dan berhitung seperti itu. Oke, jadi minimal 4 tahun, maksimalnya di usia 7 tahun, kelas 1 betul. SD, Cek. 1 SD. Oke, nah memang ini kan kata Cek Dita tadi satu metode yang bisa digunakan berpengaruh nian untuk anak-anak. Jadi kita tahu anaknya tuh bisa menyerap Calistung ini menggunakan metode yang mana. Tapi kalau di Asal Learning Center ini semua metode dipakai, diganti-ganti biar budak-budaknya tidak bosan sambil bermain, sambil belajar, dan juga usia 4 tahun sudah mulai bisa bergabung. Betul di sini. Sekali. Oke, nah kalau menurut Cik Dita sebagai pendiri di Asal Learning Center, kira-kira seberapa pengaruh sih Cik Dita metode visual, auditory, dan kinestetik ini terhadap daya konsentrasi dan juga motivasi belajar pada anak ini? Seberapa pengaruhnya metode ini? Sangat berpengaruh karena ini kombinasi antara motorik, sensorik, dan seluruh organnya dipakai ya, dari mata melihat visual, telinga mendengarkan, atau mulut berbicara. Jadi semuanya terkoordinasi dan dengan media-media yang zaman sekarang adaptif untuk anak-anak seperti flashcard. Biasanya memang anak suka main kartu, lompat-lompat, biasanya anak suka lompat-lompat, makanya kita sediakan media seperti sensory pad seperti itu, dan video animasi. Anak-anak biasanya suka nonton YouTube, nonton film dan lain-lain, makanya kita kasih media yang salah satunya itu adalah video animasi seperti itu. Oke, ada video animasi ya. Iya. Tertarik loh anak-anak. Karena anak Cik Mita dewek di sekolah dia asal balik sekolah ngomong, "Ibun tadi Ata di sekolah nonton." Jadi daya cerita tarik, ya. iya, daya tarik tersendiri kalau Betul sekolah sekali. setiap hari Jumat pasti nonton. Jadi Ibun Ata mau sekolah, hari ini nonton. Nah, Karena bosan karena anak. bosan, bener Cik, karena bosan. Di rumah juga kan kita batasi ya untuk penggunaan Android segala macam itu. Betul Jadi ketika di sekali. sekolah atau di tempat mereka seperti Asal Learning Center ini mereka mendapatkan satu tontonan video pembelajaran, mereka akan tertarik. Betul. Tertarik untuk datang dan belajar lagi. Hari ini kira-kira belajar apa ya, Bun? Betul Atas sekali. seperti itu. Jadi nggak kerasa dia belajar sambil bermain, sambil melihat video kayak di rumah. Jadi tempatnya pun kita buat senyaman mungkin. Jadi dunianya mereka, dunia anak-anak seperti Benar, itu. dunia anak-anak. Baik, Cik Dita, nanti kita lanjut lagi ngobrol tentang kegiatan kita ini, yaitu Calistung dengan visual, auditory, dan juga kinestetik. Dan nantinya Cik Dita juga kaget bakal kasih tahu dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang bahwasanya Asal Learning Center ini akan ngado ke acara untuk anak-anak. Betul. Nah, usia 4 sampai dengan 7 tahun yang punya anak di Kalau rumah. acara 4 sampai 10 tahun. Nah, 4 sampai 10 Iya. tahun untuk acara ini karena Cik Mita Jingok tadi menarik nian. Iya. Nah, oke, kita bakal tanya-tanya tentang acaranya juga. Maka dari itu tetap lah mendengarkan siaran ini dulur, karena kita akan kembali lagi sesaat di obrolan komunitas. Negeri yang cindo, bumi Sriwijaya, terkenal di mancanegara, kota indah bertakwa. Ampera punya kita, Darussalam kaya budaya, termasuklah sejarahnya, kota tua di negeri kita.
budaya. Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri. Negeri termasuk patut dijunjung, warganya tersanjung dari pangkal ke ujung. Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri. Budaya lama jangan dilupa, menari bedana ciri khas wong kita. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Jaya berjaya, Palembang berjaya. Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri. Negeri termasuk patut dijunjung, warganya tersanjung dari pangkal ke ujung. Menari bedana itu ciri wong kita, menari bedana itu ciri wong kita, menari bedana itu ciri wong kita, menari bedana itu Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri. Budaya lama jangan dilupa, menari bedana ciri khas wong kita. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Jaya Palembang berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama keluarga besar RRI mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Semoga Natal 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga membawa suasana yang penuh kehangatan di tengah berbagai dinamika kehidupan kita saat ini. Perayaan Natal dapat memberikan damai sejahtera bagi kita semua untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai luhur tentang kasih dan pengorbanan Tuhan, kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dengan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan untuk membangun masa depan dalam semangat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia yang maju. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala merenggare tekina, la merenggare teani, kanseku, oi kawana. Lala merenggare tersebut, la merenggare berkabar, kanseku. Dulu kita sekambangan kemana-mana berombongan dan petang maling baca kebun Mayuyan. Beli buku rugi 6.000 dicegah umat 20.000. Ada bergaya oi nomor 1 duit seribu. Lala merenggang di tekina, la merenggang di teane, kanceku, oi kemana? Dulu kita sekambangan, kalau mata kita rombongan, malam minggu kita berkarya, anjang di kenangan. Ini kita sesuai. Ada yang sibuk ngurus anak, aku yang sibuk di perantauan. Oh dunia, selama-lama kita berkumpul, pastikan lama kala berpisah. Kalau dulu aku banyak salah, tolong maafkan. Kuat kuning dicampur serai, oi hari minggu akhirnya berai. Kalau kita ada waktu santai, reuni kujai. Lala merengare tekina, la merengare teane, kanceku, oi kemana? Dulu kita sekambangan, kalau matang kita rombongan, malam minggu kita berkarya, anjang di kenangan. Ini kita sesuai. Ada yang sibuk ngurus anak, aku yang sibuk di perantauan.
88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur, balik lagi kita di obrolan komunitas ya. Pagi hari ini masih bersama Ahsan Learning Center bersama Cek Dita dengan metode pembelajaran calistung, metode visual, auditori, kinestetik yang menyenangkan sehingga mudah dimengerti anak. Setelah tadi kita ngobrol panjang lebar sama Cek Dita mengenai metode ini, pastinya itu kan dari POV guru ke anak-anak, yang mana anak-anak ini harus happy kalau belajar. Betul. Nah, kalau kita sebagai guru, Cek Dita, apa sih tantangan yang sering dihadapi oleh guru-guru di Ahsan Learning Center terhadap anak-anak, menghadapi anak usia 4 tahun loh, di 4 tahun sampai 7 tahun, yang mana mereka tuh masih terkadang untuk menentukan mereka ingin apa itu masih bingung. Betul. Sedangkan kita sebagai guru harus memahami dan menerapkan metode ini kepada anak-anak. Betul. Menemukan kendala-kendala ada Cek Dita di sini? Karena ini kita baru memulai secara formilnya nanti di bulan Januari, pastinya kita sudah memikirkan kendala-kendala atau halangan yang akan terjadi ya. Mungkin karena kategori usia anak itu tadi mulai dari 4 tahun, pastinya karakter anak di usia segitu juga berbeda-beda. Ada yang sudah mulai berani ya, ada yang memang masih malu-malu, ada yang masih harus dianterin orang tuanya dan nggak mau ditinggal gitu ya. Mungkin kita dengan cara perkenalan dulu untuk anak-anak yang seperti itu, tidak langsung belajar. Kita perkenalan dulu sampai si anak ini kenal dengan guru-gurunya, dengan pembimbing-pembimbingnya. Jadi perkenalan dulu untuk awal, baru kita kalau sudah nyaman dengan kita, dengan tempat kita, baru kita mulai belajar sambil bermain seperti itu, Cek. Oke, jadi untuk kendala-kendalanya sudah dipikirkan Cek Dita ya. Karena menghadapi usia 4 tahun sampai 7 tahun nih, anak-anak yang mana dia masih pengen bermain, masih juga senang ngobrol-ngobrol sama kawan-kawannya. Untuk belajar pun mereka mungkin belum terpikir ya. Betul. Dan juga orang tua di rumah tuh juga bingung pasti nak menentukan metode ini tadi. Betul. Dibentuklah Ahsan Learning Center ini untuk membantu para orang tua. Karena kita fasilitasi juga tempatnya yang colorful, yang banyak poster, yang banyak ada salah satunya tadi sensory pad yang sudah kita gelar gitu ya. Jadi anak-anak masuk itu seakan-akan bukan tempat belajar, bukan tempat sekolah, tempat bermain tapi sambil belajar seperti itu, melihat gambar-gambar yang banyak seperti itu. Oke, berarti memang nantinya guru-guru juga akan berbaur ya pastinya dengan Betul. anak-anak. Nah, karena belum mulai kelasnya ini Cek, kira-kira untuk kendalanya sendiri kan sudah dipikirkan. Betul. Kalau untuk tingkat keberhasilan dari Ahsan Learning Center sendiri, menilai tingkat keberhasilan nantinya terhadap pembelajaran calistung ini seperti apa sih Cek? Bagaimana? Harapan kami pastinya angka keberhasilannya tinggi ya, karena kita adaptif terhadap kemajuan zaman sekarang dengan teknologi dan karakter anak yang terbentuk karena lingkungan. Saat ini anak nggak ada sih yang nggak bisa gadget, teknologi, paham YouTube, bahkan mereka lebih paham ya dari anak umur 3 tahun, 4 tahun. Nah, jadi dari situ mungkin kita melakukan pendekatan-pendekatan yang salah satu metode yang paling menurut kita itu cocok untuk anak-anak zaman sekarang ini VAK atau Visual Auditory Kinestetik seperti itu. Oke, nah berarti kan VAK ini menjadi salah satu metode yang dipilih oleh Ahsan Learning Center untuk anak-anak ya, betul Cek Dita. sekali. Nah, kalau Cek Dita sendiri di rumah atau di lingkungan Cek Dita sudah menerapkan belum metode visual, auditori dan kinestetik ini kepada mungkin saudara, anak atau keluarga di rumah? Betul. Nah, kami partner dengan tim dan saya sendiri sudah menerapkannya dengan ponakan. Kebetulan memang saya dekat sekali dengan keponakan saya, walaupun keponakan saya itu jauh ya dari Lampung, tapi kami sering untuk interaksi di telepon dan lain-lain. Nah, di situ saya melihat anak ini senang nonton TikTok, senang nonton YouTube dan yang dancing atau segala macam ya, dengan konten-konten seperti itu yang sebenarnya kalau pun dilarang anak tuh nggak bisa ya Mbak ya, namanya YouTube dan lain-lain, TikTok segala macam. Nah, kalau kita tidak larang berarti kita arahkan. Nah, di saat mereka misalnya main handphone atau melihat video YouTube dan lain-lain, TikTok seperti itu, dibolehkan tapi dibatasi waktunya. Nah, sambil kita kasih masukan. Contoh saya kalau misal mudik gitu Mbak ya, ketemu sama ponakan saya pasti selipkan konten yang edukatif. Contohnya kalau dia lagi main TikTok,
dancing dan lain-lain biarkan dulu, satu konten, dua konten baru saya masukin. Contoh misalnya telling story itu contoh, kita menyebutkan huruf A sampai Z, tapi membuat cerita kata. Misalnya temanya kita pergi ke pantai, dari A mulai dari saya, B keponakan saya, dan seterusnya ya. Contoh, misalnya aku mau pergi ke pantai hari Minggu. Dia melanjutkan di huruf B-nya dia berarti aku harus membawa topi pantai. Nah, seperti itu. Telling story. Jadi sampai huruf Z seperti itu. Jadi mereka atau ponakan saya ini yang tadinya main hanya dancing dan segala macam, dia mau menerima itu. Berarti konten nggak harus melulu dancing, nggak harus melulu menyanyi seperti itu ya. Nah, terus ada lagi misalnya kita membuat makanan atau membuat topping kue seperti itu, dan ada salah satunya sudah saya upload di YouTube saya juga, biar anak-anak itu ada kegiatan atau ada permainan lainnya yang positif, menurut saya seperti itu. Jadi memang dari situ sih awal mulanya saya kepikiran anak-anak tidak bisa dipisahkan dari gadget. Kalau kita larang, bahkan kita larang pun mereka pasti sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan kita. Tidak dari handphone orang tuanya, tidak diberi handphone orang tuanya, dipinjemin sama neneknya, kakeknya. Neneknya, kakeknya pasti kasih, dan nggak mungkin kan nggak kasih karena nanti nangis cucunya segala macam. Nah, jadi kita arahkan dan dibatasi waktunya. Nah, makanya kita di Learning Center ini tetap adaptif dengan kemajuan teknologi seperti video animasi dari YouTube dan lain-lain, biar anak ini ngerasa saya kayak yang saya lihat di YouTube, kayak saya lihat di TikTok, tapi bedanya yang dilihat berbeda seperti itu. Yang dilihat lebih ke pembelajaran ya. Yang biasa dilihat dancing segala macam, yang kita arahkan ini yang dilihat berbeda seperti itu. Walaupun animasi juga sama nih, animasinya temanya yang berbeda. Jadi kita arahkan seperti itu. Diarahkan ya, Cik Dita. Cik Dita kan sudah membuat, kata Cik Dita tadi, video di YouTube juga untuk metode-metode pembelajaran ini. Nah, kalau Cik Dita melihat sendiri tontonan anak-anak melalui YouTube, TikTok, dancing segala macam yang memang itu ternyata bukan usianya ya sebenarnya untuk anak-anak, itu seperti apa sih Cik Dita? Di tengah kita kan orangnya yang mengajarkan dengan metode auditori, visual, dan kinestetik ini, melihat konten-konten yang ada saat ini. Apalagi anak-anak nih lebih tertarik menonton potongan-potongan video pendek seperti short dan TikTok ini tadi. Sekali. Dampaknya seperti apa sih, Cek? Sebenarnya jangka panjang dan jangka pendeknya untuk anak-anak untuk pengaruh gadget ini? Betul. Menurut saya memang hal seperti itu tidak bisa kita kontrol ya. Di luar dari kontrol, memang anak-anak dengan sendirinya bisa, dan memang teknologi sekarang luar biasa ya, luar biasa canggih, anak-anak bisa mengaksesnya ya, mungkin dengan arahan kita, dengan pendidikan di keluarga harus dibatasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada ambil positifnya, Cak Mita ya. Anak-anak mau dancing, anak-anak mau nyanyi di depan kamera karena itu menunjukkan dia berani. Dia berani tampil, dia berani di depan kamera. Dan itu juga tidak semua anak mau dan tidak semua anak bisa. Nah, ambil positifnya di situ. Jadi jangan dilarang atau jangan langsung nggak boleh, jangan, karena anak-anak segitunya itu tuh masih penasaran, masih pengen mencoba, masih pengen tahu ini apa, gimana, atau ngikutin artis, ngikutin selebgram siapa, dia dancing gitu kan ya. Mungkin kita arahkan ya, tadinya hobinya dia seperti itu, kita arahkan dengan cara yang lain ya, dengan diselipin konten edukasi yang dari kita. Itu tadi seperti contoh kalau saya aplikasikan, kita telling story. Biasa anak tertarik kok kalau memang, karena saya menganggap sama anak kecil sebagai teman, sebagai kawan. Kalau kita menganggap kita sebagai pendidik atau pengajar atau orang tua ke anak, dia lebih tidak terbuka dan lebih kayak kaku ya, formal gitu. Jadi nganggapnya kayak anak teman bermain kita itu anak kita, atau teman bermain kita itu adalah anak mahasiswa, anak siswa-siswa kita, seperti itu. Oke, berarti lebih ke pendekatan seperti teman ya. Betul sekali. Jadi kita masuk ke dunianya,
jangan Iya. dia yang masuk ke dunia kita. Betul. Seperti itu. Jadi kita itu nyemplung istilah kata Nyemplung, Juang betul Palembang. sekali. Peloi dia cak Iya. mano Beda diselip-selipin dengan kita ya. dulu. Kalau kita dulu VOC yang Iya. artinya kita dipaksakan nih harus mengikuti orang tua, harus ini. Mungkin saat itu memang karena teknologi belum secanggih sekarang dan kita dulu nggak megang HP, Iya. kita nggak tahu YouTube, nggak tahu TikTok. Wah, diajarkan atau dididik seperti itu mungkin kita masih terima, mungkin kita masih bisa gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin udah nggak bisa, mental anak sudah beda. Iya, betul. Jadi kita memang mengajarkan anak sistemnya mengikuti atau adaptif dengan kemajuan teknologi zaman sekarang dan ada media segala macam yang kita gunakan seperti itu. Oke, benar. Tapi memang anak-anak zaman sekarang itu kosakatanya itu beda dengan kosakata kita zaman Betul dahulu ya, sekali. Cek Dita. Betul. Dia di usia dia 5 tahun, 4 tahun itu nonton YouTube dan mendapat kosakata baru seperti Betul sekali. Ibun ini kejam sekali, suka marah-marah. Betul. Padahal kita di zaman kita nggak tahu dengan kata kejam. Yang taunya cuman itu ibu marah, aku tidak mau Betul belajar. sekali. Kalau anak-anak sekarang kita cuman bilang ayo belajar mewarnai. Ibu itu kejam sekali marah-marah. Itu berarti sangat berpengaruh. Bisa Cek jadi Dita, dia ya. lihat dialog dari Iya. TV, TV, seperti itu terus ya. juga short itu tadi Betul yang mana sekali. short itu juga Dodolor perlu ketahui bahwasanya di Betul. atas itu game anak-anak tapi di bawah suaranya suara orang dewasa. Betul Di sekali. situ ya potong-potongan video seperti itulah ya. Nah, Mungkin kita arahkannya dengan misalnya ada kata-kata yang kurang baik atau misalnya kata-kata kotor dan Iya. tidak baik, kita arahkan oh jangan diikutin yang Iya. ini kurang bagus, mungkin seperti Iya. itu. Tetap kita arahkan. Iya, lebih sering Nah, ya betul. kita harus kayak kontrol memang. ngontrol. Karena kontrol nggak di dunia pendidikan atau misalnya nggak tempat kursus atau sekolah, anak-anak di rumah pun harus sering. Jadi kita koordinasi terus. Iya, seperti betul. Betul kata Cek Dita. Jadi kita tuh Betul, sebagai orang Cek. tua harus jadi pengawas langsung anak kita di rumah karena kalau di rumah dia menjadi tanggung jawab kita. Kalau di sekolah dia tanggung guru dan kalau dia di tempat les atau kayak learning center ini dia menjadi tanggung jawab pendampingnya di sana. Iya, Tapi tetap betul harus sekali. koordinasi antara Betul anak, sekali. guru, keluarga dan juga orang tua Betul. serta semua sektor lah, lingkungan yang pastinya. Betul sekali. Lingkungan yang baik itu akan menghasilkan anak-anak yang baik. Betul ya, Cek sekali. Dita. Makanya nanti kita akan adakan grup khusus orang tua harus masuk dalam grup. Jadi kita komunikasi tiap hari. Ada kendala apapun kita harus komunikasi. Jadi itu tadi kita harus bersinergi, harus berkoordinasi sama-sama mendidik anak baik di rumah, baik di sekolah, baik di tempat kursus. Jadi kalau bisa sama tujuannya seperti itu. Oke. Kalau mau baik anaknya seperti itu. Benar. Dan Iya. anak-anak juga jangan sampai dipendem terus ya di Betul rumah. sekali. Ikutin kegiatan-kegiatan yang ada, bersosialisasi. agar berani mentalnya. Nggak apa-apa di depan kamera itu tidak salah ya. Yang salah itu kalau tidak diarahkan seperti itu. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah bersosialisasi, bertemu sama teman-teman seusianya, bermain, happy-happy sama-sama. Kita di sini bersama Asan Learning Center ada Cek Dita dan juga kawan-kawan dan timnya yang bakal ngado ke acara Fun Kid Outbound. Betul Nah, sekali. kalau outbound itu kan biasanya identik sama orang-orang dewasa ya. Tapi Betul kali ini sekali. seperti judulnya ada Fun Kids. Berarti ini membuat anak-anak senang nih untuk anak-anak, Cek Dita ya. Dari Asal Learning Center sendiri akan melakukan kegiatan Fun Kid Outbound. Iya. Nah, ini Cek Dita, konsepnya seperti apa sih Cek Dita? Mengingat tadi kata Cek Dita ini dari usia 4 sampai 10 tahun. Betul. Jadi kan beda-beda usia nih. Iya. Pasti anak-anak tuh kayak enggak Ibu dia udah besar atau enggak Ma dia udah besar. Itu gimana konsepnya Cek Betul Dita di sini di sekali. kegiatan ini? Oke, jadi ini salah satu acara kita di musim liburan ya, mumpung anak liburan yang tidak pergi keluar kota. Nanti di tanggal 28 Desember kita akan melakukan kegiatan Fun Kids Outbound, bertujuan kita memperkenalkan sistem dan program kita dan di situ juga kita mau melihat anak-anak itu bagaimana cara dia berinteraksi dengan kawannya, dengan games-games yang ada, dan kita juga berikan games-games yang cocok untuk seusia seperti itu ya, usia 4 sampai 10 tahun, karena pastinya adanya bimbingan dari instruktur yang sudah terlatih agar sensorik dan motoriknya sinkron seperti itu. Dimulai dari kayak seperti games halang rintang, nanti di situ ada games airnya tuh kayak misalnya contoh nyedokin ikan koi gitu, seperti itu. Terus flying fox untuk keberanian ya. Nah, interaksi antara umur, kategori umur di situ nanti ya kemungkinan berbaur ya, karena itu nanti acara outbound di luar, berbaur.
dan didampingi orang tua. Jadi orang tuanya mendampingi apabila masih malu atau ini mungkin ya pelan-pelan didampingi dulu, tidak apa-apa ya. Di situ orang tuanya pun boleh mendampingi, tidak dilepas dengan instrukturnya seperti itu. Nah, kenapa umurnya 4 sampai 10 tahun? Karena di dalam learning center kita tidak hanya mata ajar calistung, tapi ada yang lain juga dan sampai maksimal usia di 10 tahun untuk anak-anak kategori anak. Kalau di atas 10 tahun nanti masuknya ke dewasa. Karena memang di sini kita ini sebenarnya Mbak ya mau visi misi kita itu untuk kayak Islami seperti itu ya. Jadi di atas 10 tahun memang kita pisahkan nanti antara wanita dan perempuan karena sudah balik ya, dianggap sudah balik. Jadi nanti untuk kategori anak-anak di kita dari 4 sampai 10 tahun yang bisa dicampur adukan atau masih bisa berbaur seperti itu. Oke, jadi Iya. memang untuk di kegiatan kali ini usia 4 sampai dengan 10 tahun ya, Betul. dan masih bisa didampingi sama orang tua. Betul sekali. Kalau anaknya baru pertama kali ikut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini kan masuk di musim libur ya, Cik Dita. Pastinya banyak anak-anak libur dan juga orang tua libur. Yang mana ini satu kegiatan yang bisa mempererat hubungan antara orang tua dan anak juga, dak sih Cik Dita sebenarnya? Sekali. Di antara kesibukan orang tua ya yang selama ini jarang mungkin menemani anaknya, ini salah satu momen yang tepat menurut saya ya untuk membangun kedekatan antara ibu dan anak, karena di rumah pun biasanya mungkin ibunya walaupun sudah liburan sibuk main gadget gitu ya. Jadi di sini kita harapkan orang tuanya untuk turut serta berkegiatan dalam mendampingi anaknya. Jadi tinggalkan dulu gadget, tinggalkan dulu pekerjaan kantor dan lain-lain untuk melihat kegiatan apa yang akan dilaksanakan nanti seperti itu. Oke, jadi di sini momen juga mempererat Betul hubungan sekali. antara orang tua dan anak ya. Karena Betul tadi benar kata Cik sekali. Dita, kalau kita sudah sibuk dengan kantor, sudah sibuk dengan pekerjaan, yang mana ini bisa menjadi momen bagi kita dekat sama anak kita. Berarti Cik Betul Dita ini sekali. dari anak usia 4 sampai 10 tahun. Kalau Cik Mita boleh tahu untuk HTM mungkin dan untuk ikut bergabung, ini seperti apa caranya Cik Dita? Bergabung bimbel atau outboundnya ini? Outboundnya dulu. Iya, outboundnya ini bisa nanti ada kontak personnya kita kasih dengan cara membayar registrasi hanya 99.000 lagi promo nih dari 149.000 ya. Itu sudah dapat snack, roti, susu, dan sertifikat outbound dari learning center kita. Oke, Seperti itu. 95.000. 95.000. Iya, lagi harga promo, Cek. Promo. Nanti ada kontak Iya. personnya dari Cek Dita. Nah, Betul. ini sampai tanggal berapa Cek boleh bergabungnya Cek? Bergabungnya mungkin kita close di hari Jumat atau Sabtu ya, karena Jumat sebenarnya kita sudah set untuk tempatnya, tempat gamesnya. Minggu udah mulai kegiatan ya, jadi kemungkinan Jumat kita close-nya seperti Oke. itu. Kalau bimbelnya kita mulai di bulan Januari tahun 2026 ya, awal bulan. Jadi anak masuk sekolah kita insya Allah juga sudah mulai masuk untuk course-nya atau bimbelnya seperti itu. Oke, jadi memang teman-teman bisa dapat info kontaknya dari mana nih Cek Dita? Oke, boleh. Ini ada 2 admin, boleh disebutkan? Boleh. Boleh, kalau boleh disebutkan. Ini sambil promo sejadinya ya. Gak apa-apa, mungkin Oke, di oke, sini oke. yang dengerin kita kan tertarik Oke. nih untuk mencoba dulu kan Oke. melalui kegiatan outboundnya ini, Cek Betul Dita. sekali, Dia kan dia iya. tahu nih anaknya ternyata bisa berbaur bersama orang-orang, mungkin setelahnya mencari tempat untuk anaknya bisa belajar sambil seperti- bermain Benar, seperti Cek itu Dita. ya. Ha-ha. Baik, ini ada kontak personnya, jadi bisa dihubungi Mbak Aulia di nomor 0851 2908 8782 atau Ibu Lestari 0857 1291 5655. Oke. Instagramnya mungkin ada Cek Dita. Ada Instagram dan TikTok kita ada ahsan.learningcenter. Oke. Sama Instagram sama. dan TikToknya. seperti Oke, itu. jadi untuk teman-teman yang mendengarkan siaran ini tertarik untuk coba di outboundnya dulu, boleh untuk infonya tadi sudah disebutkan Cek Dita dan juga bisa ke Instagram
Ahsan.Learning Center. Betul sekali. Nah, jadi dilihat-lihat dulu, mungkin tertarik untuk ikut outboundnya dulu, silahkan dengan HTM cuman 95.000. 99.000 99.000 registrasi untuk registrasi ya. Exclude masuk Jakabaring ya, karena Jakabaring kan kita pasti Parkir. HTM ya. Iya, Nah, ada itu HTM. kita HTM-nya exclude. Jadi itu masing-masing dari Oke. orang tua masing-masing, registrasinya 99.000 seperti itu. 99.000 sudah Iya. bisa anak-anak bermain bersama teman-temannya. Betul. Dengan berbagai kegiatan tadi kata Cek Dita, mulai dari ado senam, halangan rintang, rintang, iya. terus juga ada fun games, Betul. ada juga games water dan juga flying Flying fox. fox. Nah, Iya, ini betul benar-benar sekali. mengasah motorik anak-anak nih. Jadi kita bakal tahu anak kita takut basah nggak ya, takut ketinggian nggak ya, Betul. Takut kotor nggak ya? Iya, benar-benar. Karena selama ini mungkin di rumah nggak pernah boleh main kotor-kotor nih. Rata-rata ya. Makanya nanti iya harus bawa ganti baju. Jadi oke. siapkan baju untuk diganti di sana di tempat ya. Oke, karena tadi kata Karena kotor-kotoran ini. kotor-kotoran dan kata Cedita ada main-main air ya. Ya, main air segala macem. Segala macam lah. Pokoknya Betul. kita nggak bakal spoiler banyak-banyak. Biar Yang teman-teman penasaran join. dulur Betul pendengar perempat sekali. dari Palembang yang punya anak yang selama ini punya keinginan untuk bermain tapi dulur malas bersihkannya ya. Nah, Betul bisa sekali. digabungkan di Fun Kids Outbound ini karena memang banyak kegiatannya. Dengan HTM 99.000, exclude masuk Jakabaringnya, dan juga jangan lupa bawa baju ganti. Untuk informasi tadi boleh ke Instagram di ahsan.learning center untuk kegiatan dan juga bimbelnya bersama tim dari Cik Dita di Ahsan Learning Center ya. Untuk itu Cik Dita, terakhir harapannya untuk kegiatan atau untuk Ahsan Learning Center, silakan Cik Dita. Harapan kita ke depannya semoga kita bisa mendidik anak-anak kita, generasi penerus ya, yang insya Allah berakhlakul karimah, dan juga update dalam ilmu umum, adapun ilmu agama juga tetap diterapkan dalam sehari-hari seperti itu, dan tetap koordinasi kita dengan orang tua dan peserta didik, guru-gurunya dan sekolahnya juga. Jadi kita sama-sama niat dan tujuan kita untuk mengajarkan anak-anak kita generasi penerus lebih baik gitu. Jadi ada penggantinya yang lebih baik nantinya ke depan, seperti itu. Baik, berarti teman-teman yang tertarik dengan obrolan ini, tertarik ingin bergabung di Ahsan Learning Center, bisa tadi ke Instagram. Terus juga ada kontak person tadi sudah disebutkan sama Cik Dita melalui siaran ini. Yang ketinggalan, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube Pro 4 RRI Palembang ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ahsan Learning Center dalam waktu dekat ini ada di tanggal 28 Desember 2025 dengan HTM 99.000 dan banyak kegiatan anak-anak di dalamnya. Oke, Cik Dita, terima kasih. Terima kasih, Cek Mita, Sudah dan ngobrol Pro sama Cek RRI Mita 4. di sini untuk ngobrolin tentang metode pembelajaran calistung ini. Jadi untuk kamu yang masih menerapkan ilmu VOC ini, tinggal kok lah ya. Pakailah metode yang zaman sekarang, yaitu visual, auditori, dan juga kinestetik. Kalau Cek itu, Cek Mita pamit dari obrolan komunitas pagi ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli perhiasan gelang Swaso. Gelang Swaso dibeli di toko Sinyo.